Akibat pergaulan bebas, bab 5. Aldo sudah berdiri tepat di hadapannya dan sedang menatap wajahnya dengan tatapan yang membuat Alina menjadi salah tingkah. Alina tertunduk. Sebagian wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang tergerai. Aldo membelai rambut Alina. "Sayang, tatap wajahku. Kenapa kamu menyembunyikan wajah cantikmu itu?" Perlahan Alina mengangkat kepalanya. Aldo tersenyum. Pemuda tampan itu terus-menerus menatap wajah Alina. Dia terhanyut dalam kecantikan Alina yang alami dan mempesona. "Kamu terlihat cantik, bahkan tanpa make up sekalipun. Kamu sempurna di mataku," ujar Aldo sambil mengusap lembut pipi Alina yang memerah. "Aku sungguh jatuh cinta kepadamu, Alina. Pada pandangan pertama, aku tahu aku sedang jatuh cinta kepadamu," ucap Aldo lagi. "Dan aku tidak salah. Perasaanku kepadamu semakin kuat hari demi hari, dan aku merasa bahagia memilikimu." Alina tertegun saat Aldo mulai mendekatkan wajahnya, membuat dada Alina berdebar-debar. Alina tidak kuasa menolak saat Aldo mencium bibirnya yang merah merekah. Dan itu adalah ciuman pertama Alina. Walau masih kaku, bibir Alina mulai bisa menyesuaikan dan mengikuti desakan bibir Aldo. Aldo menciuminya begitu lembut, sensual, dan mengundang. Aldo seolah mengajari Alina dengan lidahnya yang membuat gerakan-gerakan kecil di bibir bawah Alina hingga akhirnya menyelinap memasuki mulutnya. Aldo memeluknya, memagutnya habis-habisan, dan bergerak bersamanya hingga Alina terdesak di depan meja. Alina merasakan tangan Aldo berusaha melepas handuk yang melilit tubuhnya yang polos. Dan saat itulah tiba-tiba, "Jangan, Al." Alina mendorong tubuh Aldo yang kekar itu hingga pemuda yang memiliki tinggi tubuh 178 cm itu hampir terjerembab. "Alina, apa-apaan ini?" dengus Aldo terkejut melihat reaksi Alina yang tidak terduga. Alina tidak menggubris pertanyaan Aldo. Ia berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut dan kemudian meringkuk di atas tempat tidur membelakangi Aldo. Dengan wajah kesal, Aldo menghempaskan tubuhnya ke atas kursi. Pemuda itu kemudian mengeluarkan rokok dan dinyalakannya, kemudian dihisapnya dalam-dalam. Alina hanya diam. Wajahnya mengeras. Entah mengapa tiba-tiba ia merasa tidak bisa menerima perlakuan Aldo yang berusaha menyentuh bagian tubuhnya yang selama ini ia jaga dengan baik. Alina hanya berusaha melindungi apa yang menjadi miliknya, dan ia tidak akan membiarkan seorang pun menyentuhnya, Aldo sekalipun. Setidaknya tidak untuk saat ini. Keduanya terdiam beberapa saat. Aldo masih merasa kesal dengan penolakan Alina. Sementara itu, Alina tak kalah kesalnya karena gadis cantik itu merasa Aldo tidak seharusnya melakukan hal itu kepadanya. Keduanya terdiam melayani perasaan mereka masing-masing. Hingga akhirnya hujan pun reda. "Alina, pakai pakaianmu. Kita akan pulang sekarang. Hujan sudah reda." Aldo menyerahkan gaun hijau toska Alina yang sudah mulai kering. Aldo meminta tolong pegawai penginapan untuk mengirimkan gaun, kemeja, dan jaketnya yang basah. Alina bangkit dari tempat tidur dan kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Aldo sesekali melirik ke arah Alina yang tidak bersuara sedikitpun. Keduanya keluar dari kamar penginapan tanpa berbicara satu sama lain. Selama perjalanan pulang pun mereka masih diam membisu. Tidak ada canda dan tawa, hanya wajah-wajah mengeras di sana. Hari sudah menjelang malam saat mereka tiba di kos Alina. Tanpa sepatah kata pun, Alina berjalan memasuki halaman kos. Bahkan saat bertemu dengan Pak Sobri pun, Alina hanya diam saja. Membuat Pak Sobri menjadi heran dengan perilaku Alina yang tidak seperti biasanya, yang selalu ceria dan ramah.
Alina masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan berkecamuk. Alina melepas gaun toska hijaunya dan kemudian melemparkannya begitu saja ke dalam ranjang. Setelah berganti pakaian, Alina menghempaskan tubuhnya yang lelah ke atas tempat tidur, berusaha untuk memejamkan mata. Akan tetapi kejadian itu masih saja mengganggu pikirannya. Saat pertama kali bertemu Aldo, Alina tahu ia mulai jatuh hati kepada pemuda itu. Aldo adalah cinta pertamanya. Bersama Aldo, ia mulai mengerti arti cinta. Dan dengan Aldo lah untuk pertama kali ia merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Jujur saat itu Alina menikmati sentuhan demi sentuhan di tubuhnya. Akan tetapi ketika Aldo mulai masuk terlalu dalam, Alina merasa belum siap dan apapun caranya ia harus menolaknya. Meski Alina tahu ia telah membuat Aldo merasa kecewa, tetapi setidaknya Alina tahu apa yang ia lakukan adalah benar. Tidak terasa sudah 3 hari sejak kejadian di kamar penginapan itu, Alina dan Aldo belum saling menyapa, baik lewat telepon maupun secara langsung. Dan selama 3 hari itulah Alina harus pergi kuliah sendiri, karena Aldo tidak lagi menjemputnya. Alina tahu Aldo masih kesal dengannya. Dan Alina membiarkan saja Aldo dengan rasa kesalnya itu. Alina pun tidak berusaha untuk menghubungi Aldo terlebih dahulu. Meskipun ada perasaan takut menyelimuti hatinya, Alina merasa takut rasa cinta Aldo kepadanya akan hilang karena kejadian yang mungkin membuat Aldo merasa malu karena penolakan itu. Dan Aldo akan meninggalkannya cepat atau lambat. Namun, Alina berusaha untuk berpikir positif. Kalau memang Aldo benar-benar mencintainya, Aldo akan kembali kepadanya. Alina hanya perlu yakin bahwa Aldo mencintainya apa adanya, bukan hal-hal lain di luar darinya. Alina baru saja akan meninggalkan kamarnya karena hari ini ia ada jadwal kuliah siang, ketika tiba-tiba handphonenya berdering. Aldo, bisik Alina setelah melihat nama Aldo di layar ponselnya. Halo, sapanya kemudian. Alina, apa kabar? Terdengar suara Aldo dari ujung telepon. Aku baik-baik saja, jawab Alina datar. Rupanya Alina kesal karena Aldo sudah mengabaikannya selama 3 hari ini. Syukurlah, Alina, aku ingin minta maaf. Tidak seharusnya aku melakukan hal itu kepadamu. Aku benar-benar minta maaf, Alina. Alina terdiam sesaat. Al, kamu pernah bilang kepadaku, sikapku kekanak-kanakan selama ini. Dan kamu menghilang berhari-hari tanpa kabar, hanya karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lebih kekanak-kanakan siapa sekarang? Tanya Alina. Alina, aku kan sudah minta maaf padamu. Aku harap kamu jangan marah lagi ya. Aldo berusaha membujuk Alina. Aku tidak marah, Al. Aku hanya ingin kamu tahu, tidak semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Aku seorang wanita. Aku berhak menolaknya. Dan kamu harus bisa menghormati keputusanku. Masih dengan nada kesal, Alina berusaha memberi pengertian kepada Aldo. Sehari setelah kejadian itu, aku berharap kamu akan datang kepadaku dan berkata kepadaku semua akan baik-baik saja setelah aku menolakmu dan membuatmu kecewa, kata Alina meluahkan perasaannya. Tapi kamu justru menghilang bersama rasa kesalmu itu. Kamu membuat aku merasa tidak berdaya karena aku selalu merasa hal buruk akan terjadi pada hubungan kita. Alina, sudahlah, aku tahu. Aku terbawa perasaan, dan itu mengapa aku ingin minta maaf kepadamu, karena aku sadar aku salah, ucap Aldo. Ya sudah, begini saja. Mulai hari ini, aku janji tidak akan melakukannya lagi, oke? Dan kita tidak akan bahasnya lagi. Baiklah. Jadi kamu maafkan aku kan? Ya, aku menerima permintaan maafanmu. Itu berarti kita bisa bertemu. Aku sudah ada di bawah sekarang.
Apa? Alina melongokkan kepalanya keluar jendela. Ia melihat Aldo sudah di atas motornya, sedang melambaikan tangan ke arahnya. Meski kesal tak urung, Alina tersenyum senang melihat kekasihnya yang sudah hampir 3 hari ini ia tidak bertemu dengannya. Bersambung.